penting kita itu yang pertama memahami betul eh, makna dari kewajiban dakwah dan akibat bila dakwah itu ditinggalkan. Jika kita ini memahami betul makna dari kewajiban dakwah dan akibat dari bila dakwah ditinggalkan, maka kita akan eh, berpikir panjang untuk berhenti dalam melaksanakan kewajiban itu. Oleh karena kita tahu apa resiko atau akibat dari bila dakwah itu ditinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti memahami betul kemuliaan seorang pengemban dakwah. Jika kita ini paham betul kemuliaan seorang pengemban dakwah, artinya kalau kita berhenti, kita akan kehilangan kemuliaan-kemuliaan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ini harus memahami kalau bahasa saya itu saya sering sebut ATHGR, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, rintangan dalam dakwah. Kalau kita memahami ATHGR, maka kita bisa mengantisipasi sedemikian sehingga kita tidak mudah patah di tengah jalan. Kalau kita tidak memahami, memang kemudian seperti kita ini berada di situasi yang membuat kita ini seperti berada di jalan buntu gitu. Kayak deja vu kita ini mau kemana nggak ngerti. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita ini harus memiliki mekanisme untuk kita itu, untuk di dalam diri kita itu ada bangunan kekuatan. Nah, kekuatan itu apa? Kekuatan itu kekuatan apa saja? Kekuatan macam-macam, tapi yang utama adalah kekuatan ruhiyah. Kalau kita ini tidak memiliki bangunan kekuatan itu, memang mudah sekali patah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima tentu saja adalah doa. Maka penting, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kita ini harus tak boleh putus memohon kepada Allah kekuatan, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa selalu istiqomah dalam dakwah. Nah, andai kita itu bisa melakukan lima hal ini, maka insya Allah kita itu akan terjaga. Jika kita itu dari awal itu memiliki semangat itu akan terpelihara terus. Jadi kalau ada pengemban dakwah yang awalnya semangat begitu rupa lalu dia patah di tengah jalan, maka boleh dilihat pasti ada sesuatu dari satu, dua atau beberapa dari lima tadi. Pertama, mungkin dia tidak terlalu paham atau tidak menghayati betul makna dari kewajiban dakwah dan akibat bila dakwah ditinggalkan. Yang kedua, mungkin dia tidak terlalu memahami atau tidak menghayati kemuliaan-kemuliaan pengemban dakwah. Yang ketiga, dia itu tidak mengantisipasi ATHGR. Yang keempat, dia itu tidak memiliki mekanisme untuk dia memiliki kekuatan yang tadi saya sebut kekuatan ruhiyah. Dan mungkin juga dia lupa atau tidak sungguh-sungguh di dalam doa. Nah, yang mana? Nah, masing-masing bisa meneliti